Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadilladzina istafa. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashraf nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul azim. Para jamaah kami, jamaah Masjid At-Tawabin yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah di sini hadir pimpinan kita, Bapak RT kita yang kita hormati dan kita cintai, Bapak Didi Soekardi. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, berkah dan panjang umurnya. Amin. Juga kepada sesepuh kita, orang tua kita di sini, Bapak Haji Nali, Bapak Haji Castup, kita doakan juga tetap sehat, berkah dan panjang umurnya. Ibu-ibu kami di sini ada Ibu Musyrifah dan ada Ibu Noval ya, ada ya di situ ya. Ya, dan ibu-ibu yang lain serta para jamaah sekalian dimanapun dapat menjangkau dan mendengar suara kami. Semoga kehadiran kita di tempat ini merupakan ikhtiar terbaik kita untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali tematik Al-Quran kita, masih dalam bab al-aqidah seputar asmaul husna. Panjang nih ceritanya. Kita bahas al-aqidah nggak habis-habis. Itulah keluasan ilmu Allah. Makin digali, makin banyak yang tidak diketahui. Orang yang rajin belajar akan sadar betapa bodohnya kita sebagai manusia. Ternyata ilmu Allah itu demikian sangat luas, tidak akan pernah habis untuk digali sampai dengan akhir kehidupan kita. Itu sebabnya belajar menuntut ilmu itu tidak ada istilah pensiun. Kalau bekerja boleh pensiun, tapi kalau menuntut ilmu tidak ada istilah pensiun. Akan berhenti kewajiban itu ketika Allah mencabut nyawa kita. Oleh karena itu dimanapun kita berada, kewajiban menuntut ilmu itu terus diamanahkan kepada kita. Kita di rumah diwajibkan menuntut ilmu. Ada sarana-sarana yang kita bisa pakai. Bisa kita buka YouTube, kita dengarkan kajian-kajian, kita buka ilmu-ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas diri kita tentang masalah agama, tentang masalah dunia. Di televisi juga kita bisa melihat kajian-kajian dari tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita, pakar-pakar kita tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Tidak hanya ilmu agama, juga ilmu dunia. Mungkin kita berkunjung ke rumah teman kita, di sana ada pengajian, ikut ngaji. Di sana ada buku-buku bagus, dibaca bukunya. Kita mungkin ngobrol-ngobrol santai, ya, tidak hanya ngobrol ngalor ngidul, juga ada bimbingan ilmu, tukar pikiran, diskusi. Kalau setiap hari kita belajar, terbuka luas wawasan kita, bertambah ilmu kita, sehingga kita menjadi orang yang dewasa dan tambah bijaksana. Kalau orang kurang ilmu, sempit akalnya dan sempit hatinya, sehingga orangnya emosi, baperan, Gak boleh orang salah ngomong sedikit ngambek. Kenapa? Karena
sedikitnya ilmu kesabaran dalam dirinya. Orang makin banyak ilmu, dia akan bisa dewasa dalam bersikap. 1001 cara untuk menyelesaikan masalah-masalah hidupnya. Orangnya santai, tenang. Orang yang lapang dada, luas pemahamannya, enak kalau diajak diskusi. Orangnya begitu santun dan sopan. Orangnya begitu ramah. Orangnya begitu mulia. Semua memperhatikan, peduli terhadap apapun yang ada di lingkungannya. Itulah orang-orang yang berilmu. Orang kalau nggak rajin ngaji di rumah doang, ya sudah, kerjanya apa? Menyalahkan, akan menghina, menjas orang begini, orang begitu. Makanya kita keluar dari rumah, jangan di rumah doang. Kalau di rumah doang nggak dapat apa-apa. Kita harus bergaul. Kita harus belajar, mengkaji Quran, berdiskusi dengan teman-teman, dengan para tokoh-tokoh kita. Maka kita akan menjadi seorang manusia yang memiliki keluasan cara pandang kita. Menerima perbedaan-perbedaan dengan lapang dada. Tidak ada buruk sangka, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian. Karena luasnya ilmu yang kita miliki. Apalagi ilmu agama. Ilmu agama ini sangat luas, membimbing akal kita, membimbing jiwa kita, membimbing akhlak kita. Orang yang rajin belajar agama, jelas di depannya bagaimana sikap-sikap terbaik. Ukurannya jelas, pertimbangannya jelas, keputusannya jelas. Kemana arah hidupnya? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka beruntunglah nih para jamaah yang istiqamah setiap Sabtu pagi ngaji seperti ini. Ini cara kita terbaik untuk mendidik kita, membina diri kita dengan Al-Quranul Karim. Pendidikan terbaik di muka bumi ini adalah Al-Quran. Man ta'allama Al-Quran khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Kata Nabi, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Kita ini adalah yang terbaik. Kenapa? Karena kita belajar Al-Quran, belajar memahaminya, mengkajinya. Maka berbahagia dan bersyukurlah kita, ya, dikategorikan orang-orang yang terbaik di sisi Allah dan Rasulnya. Jadi kita harus bangga, bahagia, pede bahwa kita yang terbaik ini, ya, dikategorikan kita yang terbaik karena kita fokus mengkaji Al-Quranul Karim. Nah, pada kesempatan ini kita lanjutkan sifat Allah yang ke-75, yaitu Al-Zahir. Apa jamaah? Al-Zahir. Al-Zahir artinya Allah yang maha nyata, maha nampak, maha nyata. Dapat kita jumpai dalam satu surah, yaitu surat Al-Hadid. Surat keberapa? 57 ayat 3. Nah, surat Al-Hadid itu berada pada juz yang ke-27. Jumlah ayatnya 29. Nah, kata-kata Al-Hadid itu ada pada ayat yang ke-25, menggambarkan betapa besarnya manfaat besi, betapa hebatnya manfaat besi untuk kehidupan manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Kami jadikan besi, padanya terdapat kekuatan yang sangat hebat dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tidak bisa dipungkiri ayat ini, dimanapun besi itu fungsinya, manfaatnya sangat hebat, menjadi sumber kekuatan yang luar biasa untuk kita. Coba lihat besi-besi yang ada ini, ketika dikelola dengan baik, besi-besi ini bisa menjadi apapun, bisa jadi lemari, bisa jadi HP, bisa jadi pesawat, bisa jadi kapal laut.
Ini Allah yang menyatakan ini. Ya. Bahwa besi diturunkan, diciptakan di muka bumi ini adalah untuk kekuatan. Membangun kekuatan, membangun gedung-gedung, alat-alat transportasi, dan mengandung manfaat-manfaat yang luar biasa. Nah, apa tujuannya diciptakan besi ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar kita menolong agamanya dan rasul-rasulnya. Ya. Jadi itu fungsinya, menolong agama dan rasul. Jadi kekuatan-kekuatan ini adalah untuk agama. Arahkan untuk ibadah maksudnya. Kita punya HP untuk agama, arahkan untuk ibadah. Bukan hal-hal yang positif. Kita punya mobil, arahkan untuk agama, untuk ibadah, untuk kebaikan, untuk menuntut ilmu. Ya. Juga untuk menolong rasul. Menolong rasul artinya menyebarkan agama Islam ini. Kita jadikan besi-besi yang ada di sekitar kita ini untuk menolong agama dan menolong rasul kita. Menolong agama Islam ini. Sehingga keberadaan besi ini tidak hanya menjadi suatu barang yang ditonton, dilihat, tapi dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemanfaatan agama kita dan kemanfaatan rasul kita yang telah membimbing kita ke jalan yang lurus. Mari kita lihat surat Al-Hadid ayat ketiga. Ini sudah kita baca minggu lalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Al-zahir artinya yang maha nyata, jelas ya. Mari kita lihat penjabarannya pada bait-bait syair indah yang saya susun ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-zahir maha nyata dalam keberadaannya, dalam sifat-sifat mulia, dalam segala ciptaannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nah, menurut syair ini Allah bersifat maha nyata. Apanya? Keberadaannya, sifat-sifatnya, dan karya ciptaannya. Keberadaan Allah ini begitu nyata, tidak bisa dipungkiri. Dengan sifat-sifat yang mulia, dengan karya-karya ciptaan yang terbentang luas di alam ini, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Tidak usah berbicara alam yang luas dan lebar ini. Ya, barang-barang kecil yang ada di sekitar kita tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ada yang membuatnya. Itu remote itu, yang kecil itu ada yang membuatnya, manusia. Melalui kekuatan pikiran dan kecerdasan akalnya. Apalagi alam sebesar semegah ini. Secara akal sehat, logika cerdas, tidak mungkin alam ini ada dengan sendirinya. Makanya selalu kita mengatakan apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bahwa dengan kekuatan Allah, alam ini ada. Dengan kun fayakun, Allah ini ada. Ya, termasuk kita ini manusia. Ini menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat nyata untuk kita. Makanya di sini harus dimainkan ini dua sumber kekuatan dalam diri kita. Hatinya mainkan, yakin bahwa Allah itu ada.
Akalnya mainkan. Bukti-bukti Allah itu ada terlalu jelas di alam yang nyata ini. Keberadaan Allah ini jangan diartikan dengan wujud zatnya, tidak bisa dijangkau. Zat itu seperti apa itu Allah itu? Materinya, wujud aslinya seperti apa? Tidak bisa kita jangkau. Terlalu maha segala-galanya Allah itu. Sehingga akal kita kecil ini tidak mampu untuk melihat hakikat Allah yang sesungguhnya. Tidak bisa. Ya, setinggi apapun ilmu kita, akal tidak akan bisa menjangkau Allah itu seperti apa. Enggak bisa kita gambarkan. Ya, jadi hatilah yang dimainkan di sini. Yakin adanya Allah. Cukup. Tidak usah penasaran pengen lihat Allah seperti apa. Lalu dibayang-bayangkan. Akhirnya apa? Akhirnya terbayang yang tidak-tidak. Seperti makhluk. Ada yang membayangkan Tuhan besar gitu ya. Mungkin tangannya banyak karena maha kuasa. Mungkin matanya banyak karena maha melihat. Ya. Mungkin kakinya besar tinggi dan lain-lain. Nanti akan kacau ini akal kita. Akan rusak ini. Tidak bisa. Mengetahui hakikat Allah itu terlalu besar. Maha besar. Enggak bisa. Enggak bisa. Jangankan mengetahui hakikat Allah. Mengetahui hakikat diri aja kita enggak mampu. Coba. Kita punya telinga. Ini telinga kita ini. Dalam diri kita. Tapi sampai saat ini kita tidak pernah melihat telinga kita itu seperti apa. Kita hanya bisa melihat telinga orang. Atau kita bisa melihat telinga di kaca. Itu pun gambar. Untuk melihat telinga kita yang hakiki nggak tahu kita. Betul jemaah? Kecuali kalau telinganya dipotong. Oh ini telinga saya ya. Cakep juga ya. Terus dilem lagi. Tapi kan nggak ada yang mau kayak gitu. Sakit. Nggak bisa. Apalagi mengetahui hakikat Allah. Hakikat diri aja nggak mampu. Melihat telinga aja tidak mampu. Yang nampak di luar. Apalagi di dalam jantung kita seperti apa nggak tahu. Ya kan? Usus kita seperti apa nggak tahu. Ginjal kita seperti apa nggak tahu. Jadi manusia itu terlalu dangkal pengetahuannya tentang hakikat apapun yang ada di alam. Kita hanya mengetahui hal-hal yang terjangkau dengan akal kita, yang kita lihat, yang bisa kita pikirkan. Tidak bisa kita sampai terlalu tinggi untuk memahami hakikat-hakikat rahasia-rahasia yang tidak bisa kita jangkau. Kita hanya meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah cukup. Nah, hakikat wujud Allah itu akan kita jumpai nanti di surga. Amin ya rabbal. Nah, baru. Coba. Kita meyakini adanya Allah saja begitu nikmat. Kita menyembah Allah, kita sujud begitu nikmat. Padahal kita enggak lihat itu. Bagaimana nanti kita melihatnya? Seperti apa tuh nikmatnya? Enggak kebayang itu. Betul jemaah? Coba kita meyakini adanya Allah. Kita menyebut namanya. Kita bersujud menghamba kepadanya. Begitu nikmat dan lega hati kita. Terang pikiran kita. Padahal Tuhan itu enggak kelihatan. Hanya kita yakini begitu nikmatnya. Begitu indahnya kita hidup. Apalagi nanti kita bertemu dengan Allah di surga. Makanya kita sangat mengharapkan kita memperoleh syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena melalui beliaulah kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya banyak-banyak baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai saudara, buktinya Allah itu ada.
adanya alam semesta beserta segala isinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nabi bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan sekali-kali kamu berpikir tentang zatnya Allah. Jadi akal ini tidak akan bisa untuk memikirkan tentang zat wujud hakikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita tidak mampu menjangkau wilayah itu, nanti bisa gila ya. Gak usah berpikir seperti itu. Maka kita dibatasi, kita hanya boleh memikirkan ciptaan yang ada ini. Sehingga menjadi sumber pengetahuan untuk kita. Boleh kita pikirkan tentang makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Kok kucing bisa berjalan, kok kucing bisa bersuara. Kita teliti itu. Akan menjadi sumber pengetahuan. Kok ada gunung, kok ada lautan, kok ada bumi, kok ada langit. Bagi orang berpikir, dia akan mendapatkan ilmu pengetahuan untuk menunjang kualitas hidupnya, memperoleh kebaikan demi kebaikan di atas muka bumi ini. Makanya siapapun yang berpikir tentang makhluk-makhluk yang Allah bentangkan di dunia ini, maka dia akan mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan kecerdasan demi kecerdasan terhadap apapun yang dilihat, apapun yang disaksikan menjadi sumber pengetahuan. Ada orang melihat burung. Nah, kalau orang yang berpikir biasa-biasa, ya burung seperti itu. Tapi bagi orang yang berpikir mendalam, banyak ide yang akan didapatkan. Nanti akan membuat hal-hal yang baru. Bisa membuat pesawat terbang, ya kan? Dengan memikirkan burung bisa terbang. Kemudian ada ide. Ya seperti Habibie itu bisa membuat pesawat terbang. Atau nyamuk nih yang kita lihat nih, yang kecil-kecil. Kalau cara kita nih yang akalnya bodoh, nyamuk itu menyiksa kita. Nyamuk itu menyakiti kita. Tapi bagi orang yang berakal cerdas, maka nyamuk itu bisa menjadi sumber rezeki untuknya. Akan membuat apa? Obat-obat untuk menangkal nyamuk. Kan banyak itu. Seperti apa? Autan, apalagi sovel, apalagi hit, obat nyamuk bakar dan lain-lain. Jadi bagi orang yang berpikir, maka akan menjadi sumber pengetahuan dan sumber rezeki untuknya. Ya, itulah keajaiban akal ini. Ketika berpikir ada ide, kemudian berbuat sesuatu, berkarya. Seperti bangunan ini tidak datang dengan sendiri. Tukangnya berpikir dulu, dirancang dulu. Ya, dirancang, ya, didesain dengan baik, ukurannya, ya kan, biaya-biayanya. Nah, kemudian diwujudkan dalam bentuk masjid seperti ini. Jadi bagi siapapun yang berpikir untuk kemajuan hidupnya akan memperoleh karya-karya, mendapatkan karya-karya yang sangat bermanfaat untuknya. Jadi semua yang ada, karya-karya manusia yang ada di muka bumi ini adalah karena berpikir. Makanya Allah menyuruh kita, berpikirlah tentang dirimu, pikirkan tentang dirimu, pikirkan tentang alam ini, maka akan ada ide-ide, ada inspirasi, ada motivasi, sehingga membuat karya-karya yang sangat bermanfaat untuk sesama. Makanya gunakan akal ini untuk kemajuan kehidupan kita. Jangan gunakan akal ini untuk keburukan hidup kita dan keburukan orang lain. Jangan berpikir negatif, karena pikiran negatif itu akan merusak diri sendiri dan merusak orang lain. Berpikirlah yang positif tentang kemajuan, ya kan? Tentang peradaban,
ya tentang hal-hal yang besar untuk kemanfaatan diri kita. Kalau kita semua berpikir positif, semua akan berkarya di atas muka bumi ini. Tapi kalau enggak berpikir positif, tidak ada karya. Yang ada apa? Ucapan-ucapan kotor. Ya kan, buruk sangka, kebencian, kesombongan, karena berpikirnya negatif. Kalau kita berpikir negatif, maka hasilnya pun akan negatif. Kalau kita berpikir positif, maka akan hasilnya positif dan melahirkan karya-karya yang sangat besar manfaatnya untuk kita dan orang lain. Allah punya sifat mulia, ada dalam Asmaul Husna. Sifatnya maha sempurna, sebagai bukti Allah ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nah, buktinya Allah ada itu diperkenalkan kepada kita Asmaul Husna. Nabi bersabda, barang siapa yang menghafal dan dapat memahami Asmaul Husna, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Jadi gampang sekali kita masuk surga ya. Jadi Islam ini sangat mudah. Kalau kita betul-betul membaca Asmaul Husna dengan penghayatan kita, kemudian kita pahami, kita renungkan maknanya, karena ini terkait sifat-sifat Allah yang maha mulia, maka Allah akan dengan mudah mempersilahkan masuk ke dalam surganya nanti. Nah, seluruh Asmaul Husna ini untuk mengetahui sifat-sifat Allah yang maha baik dan dapat kita gunakan untuk berdoa. Tergantung kondisi dan keadaan kita. Umpama kita tidak sabar menghadapi keadaan, maka kita sebut namanya Ya Sabur. Wahai Allah yang maha sabar, sabarkan hati saya, sabarkan hati saudara saya. Itu cara kita untuk menambah rasa sabar itu, panggil namanya. Berdoa dengan nama Ya Sabur. Wahai Allah yang maha sabar, sabarkan saya ini mendengarkan pengajian, sabarkan saya bekerja, sabarkan saya menuntut ilmu, sabarkan saya menahan emosi. Nah begitu, jadi gak usah pusing-pusing. Ketika ada masalah, ingat Asmaul Husna. Umpamanya pengen lancar rezekinya, ya, pengen ngalir rezekinya, ada aja rezekinya, panggil nama Allah. Apa tuh? Ya Razzaq atau Ya Ghani. Wahai Allah yang maha memberi rezeki, wahai Allah yang maha kaya, berikan hambamu hari ini rezeki. Jangan ragu. Jadi jangan panggil dukun. Kesulitan ekonomi, panggil dukun. Pengen naik jabatan, panggil dukun. Ya. Pengen sakti, panggil dukun. Pengen ngusir hantu, panggil dukun. Mengapa nggak panggil Allah Ta'ala? Sudah ada Asmaul Husnanya. Pengen kuat nih, pengen sakti, panggil Allah. Apa? Ya Qawi. Wahai Allah yang maha kuat, kuatkan mental saya, kuatkan fisik saya, kuatkan akal saya, kuatkan diri saya menghadapi cobaan ini. Jadi dukun gak kepake di sini, gak ada gunanya tuh dukun. Dukun itu ya nyari duit, ya gak punya apa-apa dia, nyari duit. Jangan sampai kita jadi korban dukun-dukun yang bodoh itu, ya kan? Nah, kita pengen menjadi orang yang selalu mengasihi, menyayangi dalam hidup kita, nggak suka bermusuh-musuhan. Apa yang kita baca? Ya Rahman, Ya Rahim. Wahai Allah yang maha pengasih, maha penyayang, jadikanlah hambamu ini menjadi orang yang suka mengasihi dan suka menyayangi. Ya kan? Kemudian pengen jadi orang adil. Apa yang kita baca? Ya Adil, Ya Adil. Gak usah dibatasi, baca aja, terserah kemampuan kita. Sampai kita mantap nih. Makin banyak kita baca, makin bagus. Ya. Apalagi pengen menjadi orang yang selalu pemaaf.
Ya, gampang memaafkan orang. Apa yang kita baca? Ya afu, ya afu, ya afu. Wahai Allah yang maha pemaaf, jadikanlah saya menjadi orang yang pemaaf. Lengkap itu Asmaul Husna untuk kebutuhan hidup kita. Kebutuhan ekonomi kita, kebutuhan rumah tangga kita, kebutuhan masa depan kita ada pada Asmaul Husna. Tinggal dipanggil namanya. Gak usah takut, gak usah ragu. Allah pasti akan menjawab doa-doa kita. Tidak ada doa yang sia-sia. Yang penting kita yakin dan istiqomah dalam membacanya. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat lengkap untuk memberikan solusi-solusi dalam kehidupannya. Alhamdulillah kita memiliki agama yang sangat lengkap. Gak usah takut, gak usah pusing menghadapi hidup ini. Bahwa adanya Asmaul Husna ini menjadi jalan, lorong-lorong, rahasia-rahasia untuk menembus apapun, untuk mencapai apapun, bahkan untuk masuk surga saja bisa melalui Asmaul Husna. Insya Allah. Kita lanjutkan. Ciptaannya terbukti nyata, langit bumi serta isinya, aneka makhluk semua ada, menunjukkan ada penciptanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan, yang kita teliti, ini menunjukkan adanya Allah. Terciptanya apapun yang kita lihat, ini menunjukkan adanya Allah. Langit, bumi beserta isinya seluruhnya, dan aneka-aneka makhluk dari yang kecil sampai yang besar, ini pasti ada penciptaannya. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Logika akal sehat kita mengatakan demikian. Gak mungkin. Jangankan barang-barang yang besar raksasa seperti langit bumi ini, hal yang kecil pasti ada yang membuatnya. Ya, oleh karena itu semua makhluk-makhluk yang kita saksikan atau mungkin yang tidak kita saksikan karena terbatasnya indera kita, itu menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita melihat segala hal-hal yang mengagumkan, yang sangat indah di alam ini, jangan puji barang itu, jangan puji makhluk itu. Ingatlah, kita ucapkan apa? Masya Allah, tabarakallah, atau subhanallah. Umpama kita punya anak ini, anak kita ini berbeda-beda. Yang satu cepat daya tangkapnya. Jangan dipuji anak itu, kamu pinter ya, kamu hebat ya. Pujilah Allah. Apa kita ucapkan? Subhanallah, Masya Allah, kamu kok alhamdulillah diberikan kepintaran oleh Allah. Kan seharusnya karena keluar dari ibu yang sama, seharusnya kan kemampuannya sama. Anak pertama dengan anak kedua sama-sama pinternya. Tapi ternyata berbeda. Ada anak adiknya pinter banget, adiknya bodoh, ya enggak? Ya karena itu merupakan apa? Merupakan kehendak Allah di situ berlaku. Siapa yang dikehendaki cerdas, dia akan cerdas. Termasuk orang-orang yang cacat, jangan merendahkan orang cacat. Secara fisik mungkin dia cacat. Tapi banyak kita melihat orang cacat itu lebih unggul daripada orang normal seperti kita. Ada orang cacat kalau nyanyi suaranya mantap. Bagus suaranya. Seperti di sekolah saya itu. Ada orang ABK, anak-anak ABK di sekolah saya itu. Dia tampil menyanyi dengan suara yang indah. Dan kita mendengar pun merinding di situ. Dia cacat, dia ABK. Tapi bisa bernyanyi dengan suara yang bagus. Nah, ini menunjukkan bahwa itulah kehendak Allah. Jangan puji orang itu. Pujilah yang memberikan kehebatan pada diri orang itu. Termasuk kita melihat ini umpamanya bunga-bunga yang indah, bunga-bunga yang cantik. Jangan puji bunga itu. Pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala.
alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. Sehingga kita tidak ada suatu pengakuan bahwa ini saya, ini karena saya, ini karena dia. Tidak ada itu. Semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membebaskan kita dari kesombongan demi kesombongan. Dan hati-hati nih memuji anak. Kalau kita nggak kembalikan kepada Allah, bahwa itu dari Allah, kita puji habis-habisan anak kita akan besar kepala dan akan jadi sombong. Oh iya, saya benar ini. Apalagi kita cerita ini ke tetangga-tetangga, anak saya di sekolah paling hebat, anak saya paling pinter, anak saya paling cantik. Anak itu dengar di depan kita, itu namanya penyakit ain, akan jadi sombong nanti. Naudzubillah. Makanya kalau ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh anak kita, oleh siapapun, cepat kembalikan kepada Allah. Ucapkan apa tadi? Masya Allah, tabarakallah. Kembalikan kepada Allah, ini aman. Tidak akan ada kesombongan di situ. Semua datang dari Allah dan semua akan kembali kepadanya. Nah, semua yang kita lihat ini, kelebihan-kelebihan, kehebatan-kehebatan ini yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, pertolongannya sangat nyata bagi siapapun yang berusaha, diiringi dengan doa lalu pasrah kepadanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pertolongan Allah itu sangat nyata. Benar itu ya. Kalau betul-betul kita mohon pertolongan kepadanya, maka akan diberikan kemudahan demi kemudahan dalam hidupnya. Akan diberikan keajaiban demi keajaiban. Rezeki-rezeki dan jalan keluar. Nah, karena Allah itu maha menolong, kita tidak bisa apa-apa. Selalu kita ikrarkan ini dalam sholat kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dalam masalah apapun, masalah kecil, masalah sedang, apalagi masalah besar, mohonlah pertolongan kepadanya. Ya, ketika kita berdoa, memohon pertolongan kepadanya, maka kita akan merasakan suatu ketenangan dalam hidup kita. Yang tadinya resah, gelisah, galau, karena kita angkat tangan memohon pertolongan kepada Allah, Allah memberikan keyakinan dan rasa optimis dalam diri kita. Tapi kalau kita biarkan diri kita tidak curhat memohon pada Allah, tidak segera memohon pertolongan kepada Allah, maka hati itu akan makin tertekan. Jiwa itu akan makin resah dan gelisah. Pikiran pun makin sempit. Ya. Coba lihat ini, ada ibu-ibu maaf, single parent ya. Tapi karena dia berjuang, dia berdoa, dia tahajud, maka Allah memberikan rezeki-rezeki, anaknya bisa sekolah, anaknya bisa kuliah, bahkan bisa rumah, bahkan punya mobil. Betul jemaah? Karena dia memohon pada Allah, berdoa, menangis dalam sujudnya. Ya, Allah tidak menyanyiakan tangisan diri kita. Ya. Allah tidak menyanyiakan permohonan kita dan doa kita. Karena Allah itu bersifat Nasir, dia yang maha menolong hamba-hambanya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, jangan pernah takut menghadapi keadaan apapun. Sesulit apapun, ingat di sana ada Allah yang maha menolong kepada kita. Nah, jalan tercepat ini agar Allah segera menolong kita adalah menolong agamanya. Ini jalan tercepat ini, jalan terbaik. Kalau mau kita ditolong oleh Allah, tolong agamanya ini. Hidupkan majelis taklim. Ya kan? Hidupkan dakwah Islam. Bangun pesantren. Ya kan? Urus anak yatim. Ya. Kalau kita lakukan itu, menolong agama, membela agama, maka Allah menolong kita. Coba lihat tuh, orang-orang yang
orang-orang yang fokus terhadap agama, terhadap dakwah ini. Coba lihat itu. Kiai-kiai, ustaz-ustaz, ulama-ulama kita. Enggak kekurangan rezekinya. Rumahnya bagus-bagus, kendaraannya bagus-bagus. Punya pesantren besar, punya santri banyak. Kenapa? Karena dia menolong agama. Kita pun sama nih jamaah. Kalau mau dunia kita sejahtera, akhirat kita bahagia, tolong agama ini. Enggak ada cara lain. Ya. Tapi kalau kita pakai teori yang pendek secara duniawi, mana mungkin kita kalau rajin ke masjid, rajin berdakwah dengan pengajian, mana mungkin kita mendapatkan rezeki. Itu kalau akal yang pendek. Tapi secara teori agama dalam Al-Quran, kalau mau kita ditolong dalam keadaan apapun, dalam hal apapun, tolong agama ini. Maka Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Kalau boleh saya, misalkan diri saya nih, contoh nih, tahadus bin Imam. Saya ini alhamdulillah, walaupun sekitar ngajar ngaji doang, ikro doang, alhamdulillah itu. Pertolongan Allah. Bisa umrah, bisa kuliah, alhamdulillah. Itu dari kepedulian kita terhadap agama kita. Apalagi orang betul-betul sungguh-sungguh mengarahkan perjuangannya demi agama ini. Maka dunia akan menylayani kita. Makanya nggak usah takut para jamaah. Ketika kita membela agama, artinya membela diri sendiri. Mengangkat diri sendiri derajat kita. Ini di sini kita punya masjid ini. Di sini masjid ini nih. Jangan sampai masjid ini kotor. Kita bersihkan. Kalau kita peduli terhadap masjid ini, nanti Allah akan mengangkat derajat kita. Gak usah malu ngepel di sini kayak Pak RT itu. Walaupun jabatannya tinggi jadi Pak RT, nggak malu-malu ngepel di sini. Nyapu di sini. Ya. Kenapa? Karena dengan cara itu Allah akan menolong kita. Nanti insya Allah Pak RT punya keturunan yang soleh, yang cerdas. Anaknya semuanya dapat beasiswa. Amin. Berkat dia menolong agama Allah di sini, mengurus masjid, Allah mengurus dunianya dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Demikian juga kita. Semoga kita dengan peduli terhadap agama kita ini, Allah akan mengurus kebutuhan-kebutuhan kita. Dan Allah akan memuliakan hidup kita. Mengangkat derajat hidup kita. Semoga apa yang disampaikan ini dengan Asmaul Husna Al-Zahir, kita mendapatkan hikmah-hikmah, pembelajaran-pembelajaran untuk peningkatan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.